Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini saya mau review sebentar, mungkin pemirsa TV Mu ada yang baru bergabung bersama kita. Jadi hari ini tuh kita akan bahas tentang Saung Ilmu. Apa sih Saung Ilmu? Jadi Saung Ilmu adalah sebuah komunitas yang dibuat oleh anak-anak di kalangan mahasiswa-mahasiswi Muhammadiyah, terutama di daerah Jakarta Timur, dan ada satu desa binaan nih yang sudah mereka bina dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yaitu Kampung Matahari salah satunya, di tepat di belakang kampus UHAMKA yang di daerah Pasar Rebo. Dan selama ini kegiatan mereka itu adalah belajar mengajar, terutama adalah pendidikan agama, dan ternyata respon masyarakat di sana sangat luar biasa karena ternyata desa yang atau daerah yang mereka pilih memang daerah yang cukup tepat karena kebetulan agama yang di sana pun kalau dilihat ternyata memang boleh dibilang sedikit kurang. Dengan adanya mereka, ternyata respon masyarakat di sana juga sangat amat antusias karena balik lagi ternyata yang tadinya tidak bisa membaca huruf-huruf hijaiyah sama sekali, akhirnya jadi belajar dan akhirnya sekarang semakin mengerti. Nah, ini Mbak Jihan 2 tahun berjalan. Kalau tadi sebenarnya sudah dibahas di segmen awal, antusias masyarakat sangat luar biasa, tapi di balik keantusiasan itu pasti tetap ada kendala-kendala yang pernah terjadi gitu. Kalau yang selama ini Mbak Jihan rasakan, kendala apa aja sih yang pernah terjadi dan biasanya tuh gimana tuh penanganannya? Uh, Oke, makasih ya Mbak. Sebelumnya kalau dibilang kendala yang berat-berat, sepertinya alhamdulillah belum ada gitu. Paling kendala-kendala kecil seperti ketika kakak-kakak relawannya sudah datang, tapi anak-anaknya masih ingin bermain, masih mau main layangan, masih mau main bola, kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita emang harus dituntut aktif untuk datengin mereka lagi, ayo belajar lagi yuk, ayo mainnya nanti lagi yuk, ayo ngaji lagi yuk, kayak gitu sih. Dan paling misalnya belum pada bangun tidur, terus mau nggak mau kita samperin ke rumahnya masing-masing, suruh bangun tidur, ayo kita belajar lagi, kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, paling juga kalau misalnya lagi serius-seriusnya belajar, tiba-tiba ada layangan putus, mereka langsung kabur ngejar layangannya, kayak gitu-gitu aja sih Kak, hal-hal kecil sebenarnya, tapi masih bisa diatur lah ya, masih bisa dikondisikan kayak gitu. Oke. Itu emang ya wajar lah ya, mereka yang terbiasa dengan keadaan seperti itu sehari-harinya gitu. Iya. Kalian yang sebagai pengajar emang harus bisa membaur gitu dengan kalian. Betul. Seru sih masalah-masalah yang tapi masih bisa diatasi kayak gitu. Nah, tapi selama ini gitu tadi kan kalian bilang gitu apa murid-muridnya itu dari yang anak-anak sampai yang paling besar berarti usia berapa muridnya? Ada kebetulan ada juga umur 21 tahun, tapi kalau dilihat sekilas mungkin dia termasuk kategori tunagrahita, anak inklusi yang kekurangan dari segi kemampuan belajarnya seperti itu. Ya, 21 tahun itu. 21 tahun. Nah, berarti kalau boleh kalau diinget-inget gitu berarti total anak-anak yang diajarkan sampai dengan sekarang itu ada berapa jumlah anak? Kemungkinan ya lebih dari 20. Wah, lebih dari 20. Nah, ini aku nggak tahu ya kalau kalian itu mengajarnya itu pakai sistem cara belajar mengajarnya itu kayak gimana gitu. Itu kalian memang ada kayak kalian bikin kurikulum tersendiri nggak sih? Ayo, misalnya kita dalam 1 bulan bikin kegiatannya seperti A, B, C, D, E atau seperti apa? Untuk yang kemarin itu kita bikin, sebenarnya di Saung Ilmu ini kita bagi ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang pengembangan, yang kedua bidang pendanaan, yang ketiga publikasi. Nah, untuk materi-materi belajar atau kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan itu disusun oleh dari bidang pengembangan itu sendiri. Dan ya mereka yang menyusun kira-kira minggu ini kita mau belajar apa ya, minggu depan kita mau belajar apa ya, terus anak-anak harus sudah bisa apa. Itu dari bidang pengembangan itu sendiri, kayak gitu Kak. Oke, jadi gimana caranya kalian mengajar tapi tetap harus ada progres gitu ya. Jadi Iya. progres-progres kayak gitu tuh dilaporkan ke orang tua anak-anak muridnya ini sendiri atau seperti apa biasanya? Kita nggak dilaporkan sih, cuman paling anak-anaknya sendiri aja yang alhamdulillahnya nanti bilangnya, Ibu, aku kemarin aku dikasih tugas sama sekolah. Mereka juga sebenarnya kan sekolah ya, gitu. Mereka nggak yang benar-benar nggak sekolah, nggak. Mereka juga sekolah.
Jadi paling nanti ya laporan, "Ibu, aku hasil belajar aku di sekolah bagus," yang kayak gitu-gitu aja sih, Kak. Tapi nggak ada yang resmi, "Oh, kita harus laporin ke orang tua," nggak kayak gitu. Oke, dan selama pokoknya tapi perkembangan kalau menurut kamu sendiri gitu selama kamu mengajar di Saung Ilmu, anak-anaknya itu sendiri, gimana perkembangannya? Selama kalian mengajar, mengalami progres yang luar biasa atau seperti apa? Eee, kalau kalau untuk progres, setiap anak itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya, Kak. Benar benar. Jadi memang nggak bisa disamakan. Ada yang memang progresnya semakin bagus gitu, ngajinya makin bagus, ada juga yang emang justru malah makin males belajarnya karena harus dituntut serius kan. Misalnya kita belajar ngaji, itu kan kita nggak boleh sambil bercanda, harus serius. Jadi ya begitu, misalnya ada yang semangat terus makin bagus, ada yang juga susah gitu. Misalnya kita suruh eh za, nanti dia za, gitu deh pokoknya jadi kayak apa ya, kakak susah, aku nggak bisa. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Jadi emang beda-beda gitu kak. Tapi itu ya jadi yang bikin seru ya, yang bikin Yang kalian bikin jadi seru di situ. yang bikin kalian Mm-mm. jadi termotivasi untuk, "Wah ini gimana caranya harus bisa ngajar Iya, mereka-mereka yang kayak gitu sih." Nah ini, betul. selama proses belajar mengajar kalian kalau, durasi mengajarnya tuh biasanya dalam satu hari itu berapa lama sih? Dan seminggu tuh kalian bisa ngajar berapa kali? Kalau untuk durasi sebenarnya kita jadwalnya beda-beda, Kak. Maksudnya setiap angkatan itu disesuaikan juga sama, relawannya itu sendiri. Jadi, karena mereka relawan juga pada kuliah, kita mengambil waktu yang semuanya bisa gitu, bisa waktu kosongnya itu di hari Sabtu dan Minggu, itu kebetulan kalau yang untuk tahun ini itu setelah asar sampai maghrib. Kurang lebih 2 sampai 3 jam ya berarti ya? Itu, Iya, 3 jam tuh kayak udah paling lama banget tuh ya. udah paling lama sih, heeh. Karena pasti anak-anak akan jadi bosen kalau kelamaan juga kan. Heeh. Tapi kebetulan juga kita emang nggak cuma belajar, Kak. Jadi ketika anak-anak udah mulai bosan, gimana Heeh. caranya kita sediain permainan yang kemudian bisa bikin Oh, mereka refresh lagi. Permainannya juga nggak perlu yang susah-susah, yang penting mereka seneng gitu, mereka bisa refresh kayak misalnya main ular naga panjangnya, yang kayak gitu-gitu lah ya. Hal-hal eee, yang simple aja. oh, iya iya iya, bener bener. Jadi kalau misalnya udah ngerasa, "Ah, nih udah mulai bosan," ya main segala macam, ice breaking kalau Iya, kita ice bilang. breaking. Nah ini, kan kalau ini desa binaan, Kampung Matahari salah satu yang udah kalian jaga nih sampai 2 tahun ini. Ke depannya kalian akan nambah desa binaan lainnya yang selain tadi ada di Kepulauan Seribu atau seperti apa? Iya, kalau misalnya, niat, ya pasti ada, Kak. Karena kan ya memang seharusnya, kita mencari terus dan terus kan, di mana sih tempat-tempat yang masih kurang diperhatikan dari segi pendidikan seperti itu ya. Kalau dari niat kita ada, cuma memang lagi-lagi untuk sekarang masih terkendala karena corona, jadi mau nggak mau ya ditahan dulu, seperti Nah, itu. itu bisa jadi, visi misi ke depannya nanti ya setelah pas Iya. pandemi ini. Nah, ini 2 tahun berjalan, selama ini, ada nggak sih, aku nggak tahu gitu kan selama ini kalian lebih mengajarnya untuk anak-anak, tapi kalau misalnya orang tua gitu yang, "Mau dong diajarin juga," tapi ini bener-bener yang orang tua loh gitu, ada nggak yang kayak gitu? Kalau dari, Ibu RT, waktu itu sih beliau, ingin gitu, Ah, maaf, nggak apa-apa. dari Ibu RT sebenarnya ada keinginan gitu, kita juga, eee, menyentuh dari sisi orang tuanya juga. Karena memang orang tua di sana kebanyakan sibuk bekerja, seperti pemotong bawang atau cari barang-barang bekas, seperti itu, Kak. Jadi memang untuk dari segi agama memang sangat minim seperti itu, tapi ya mungkin nanti kita usahakan gitu. Tergantung kondisi juga sih, Kak, karena kan mereka kerja juga, tapi Mhm. sebenarnya mereka mau gitu dan, Ibu RT pun juga mempersilahkan gitu, membolehkan kalau misalnya, sama-sama bisa gitu, relawannya bisa dan orang tuanya pun bisa. Oke, jadi gimana tinggal kalian cari waktu yang tepat biar sama-sama semua bisa ketemu gitu ya, karena sebenarnya Iya,
sudah ada keinginan dari masing-masing nih, kalian pasti terbuka untuk mengajar, mereka juga sangat ingin untuk belajar gitu. Iya, Nah, seperti itu. setiap kalian mengajar itu kalian ada bawa sesuatu nggak sih? Aku nggak tahu gitu. Kalau tadi kan kalian bilang, ayo yuk, misalnya mereka lagi main, kalian ajakin main. Tapi kadang-kadang kan anak kecil suka yang lebih tertarik kalau dibawain cemilan kah atau apa. Kalian suka kayak gitu-gitu nggak sih? Kebetulan kita nggak membiasakan kayak gitu sih Kak, tapi justru yang aku lihat malah mereka yang antusias. Kadang-kadang mereka justru yang ngasih kita hadiah. Itu uniknya di situ. entah cuman tulisan, entah gambar hasil mereka, justru mereka yang ngasih ke kita. Kalau kitanya paling ya itu kita ngajak main-main aja, tapi kalau untuk sekali-sekali kita ngasih coklat mungkin atau yang sejenisnya enggak sih Kak. Gitu. Enggak. Berarti mereka so sweet ya sama kalian ya. Itu bentuk sayang. Iya betul, alhamdulillahnya. Berarti nanti tiba-tiba ngasih bunga. Ya ampun, seru banget. Itu hampir setiap kalau kalian mengajar gitu ada aja. Ya, kalau misalnya kita mau pulang, sebelum mau pulang. Jadi mereka sengaja. Jadi kalau udah mendekati waktu pulang, justru mereka malah nggak mau kita pulang. Ya ampun, itu deh berarti emang mereka sangat amat antusias gitu diajarin kalian. Wah luar biasa, berarti gak sia-sia ya perjuangan 2 tahun kalian gitu membangun desa binaan benar-benar terbina dengan baik. Nah nanti sebenarnya dari tadi kamu udah nyinggung nih masalah pandemi ini ternyata banyak nih visi misi yang belum bisa ke jalan gitu di tahun ini. Nanti kita ngobrol ya di segmen berikutnya apa aja sih yang akhirnya harus terhenti dulu sejenak gitu selama pandemi ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.